wabarakatuh. Saya Maulana Eskil. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi metode klasifikasi naive Bayes dalam memprediksi besarnya penggunaan listrik rumah tangga. Untuk latar belakangnya, peranan listrik sangat penting bagi setiap lapisan masyarakat. Bahkan listrik juga sangat dibutuhkan sebagai sarana produksi dan untuk kehidupan sehari-hari. Begitu pentingnya peran listrik tentu saja berdampak pada permintaan listrik yang semakin besar, tapi hal ini kiranya tidak linear dengan persediaan listrik yang belum mampu memenuhi permintaan listrik yang begitu besar. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya campur tangan pemerintah dan masyarakat dalam menggunakan listrik dengan bijak sehingga kebutuhan listrik tidak menjadi lebih besar dari persediaan listrik. Oleh karena itu, setiap rumah tangga haruslah paham penggunaan listrik yang efektif. Penerapan metode naive Bayes diharapkan mampu untuk memprediksi besarnya penggunaan listrik tiap rumah tangga agar lebih mudah mengatur penggunaan listrik. Dari 60 data penggunaan listrik rumah tangga yang diuji dengan metode naive Bayes, maka diperoleh hasil persentase 78,3% untuk keakuratan prediksi, di mana dari 60 data penggunaan listrik rumah tangga diuji terdapat 47 data penggunaan listrik rumah tangga yang berhasil diklasifikasikan. Untuk permasalahannya, bagaimana cara mengatur penggunaan listrik supaya lebih efektif. Dan metode penelitian yang pertama ada analisis masalah dan studi literatur. Tahap ini adalah langkah awal untuk menentukan rumusan masalah dari penelitian. Dalam hal ini, mengamati permasalahan yang berhubungan dengan faktor-faktor penyebab besarnya pemakaian listrik rumah tangga. Permasalahan yang ada selanjutnya dianalisa untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian terhadap masalah tersebut dan menentukan ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti. Mempelajari dasar teori dari berbagai literatur mengenai penerapan metode naive Bayes, konsep dan teori data mining, dan penggunaan listrik rumah tangga melalui jurnal-jurnal dan agar dapat didasarkan pengetahuan untuk melakukan penelitian. Dan untuk yang kedua, mengumpulkan data. Prosedur sistematik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden. Hasil kuesioner yang didapatkan akan digunakan untuk bahan penganalisisan data terhadap metode naive Bayes. Setelah data dikumpulkan, dilakukan analisa data untuk menyesuaikan proses data yang diolah pada metode naive Bayes. Untuk yang ketiga, implementasi dan pengujian. Sesuai dengan pengolahan data, maka pada tahap implementasi adalah tentang bagaimana pengolahan datanya diterapkan dalam sebuah tools. Tools yang akan digunakan dalam implementasi penelitian adalah dengan menggunakan software BK. Selanjutnya, pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah penelitian yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan. Dan selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama, penerapan metode naive Bayes. Naive Bayes didasarkan pada asumsi penyederhanaan bahwa nilai atribut secara kondisional saling bebas jika diberikan nilai output. Probabilitas mengamati secara bersama adalah produk dari probabilitas individu. Keuntungan penggunaan naive Bayes adalah bahwa metode ini hanya membutuhkan jumlah data pelatihan yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses pengklasifikasian. Dalam metode naive Bayes, data string yang bersifat konstan dibedakan dengan data numeric yang bersifat kontinu. Perbedaan ini akan terlihat pada saat menentukan nilai probabilitas setiap kriteria, baik itu kriteria dengan nilai data string maupun kriteria dengan data numeric. Untuk yang kedua, data training. Untuk menentukan data yang nantinya akan dianalisis dengan metode naive Bayes, maka langkah pertama yang dilakukan adalah membaca data latih. Adapun data latih yang digunakan dapat dilihat pada tabel 1 di sini. Ini untuk tabel 1 untuk membaca data latih. Dan selanjutnya yang ketiga ada kriteria dan probabilitas. Nilai probabilitas setiap kriteria dapat didapatkan dari data latih pada tabel 1. Adapun nilai probabilitas setiap kriteria sebagai berikut. Untuk yang pertama, probabilitas kriteria jumlah tanggungan. Berdasarkan data penggunaan listrik rumah tangga pada tabel 1, diketahui jumlah data latih sebanyak 60 data, di mana 60 data tersebut terdapat 3 rumah tangga dengan jumlah tanggungan banyak dan penggunaan listrik rendah, 2 data rumah tangga dengan jumlah tanggungan banyak dan penggunaan listrik sedang, dan 5 data rumah tangga dengan jumlah tanggungan banyak dan penggunaan listrik tinggi. 21 data rumah tangga dengan jumlah tanggungan sedang dan penggunaan listrik rendah, 4 data rumah tangga dengan jumlah tanggungan listrik sedang dan penggunaan listrik
tinggi. 0 data rumah tangga dengan jumlah tanggungan sedang dan penggunaan listrik tinggi. 9 data dengan rumah tanggungan dengan jumlah tanggungan sedikit dan listrik rendah. 13 data rumah dengan jumlah tanggungan sedikit dan penggunaan listrik sedang. 3 data rumah tangga dengan jumlah tanggungan listrik sedikit. Probabilitas kriteria jumlah tanggungan dapat dilihat pada tabel 2. Untuk tabel 2, selanjutnya ada probabilitas kriteria luas rumah. Pada kriteria luas rumah dapat diketahui dari 60 data terdapat 7 rumah dengan luas rumah besar dan penggunaan listrik rendah, 5 data dengan luas rumah dan besar listrik sedang, dan 5 data dengan luas rumah besar dan penggunaan listrik tinggi. 5 data rumah dengan luas rumah standar dan penggunaan listrik rendah, 11 data rumah dengan luas standar dan penggunaan listrik sedang, 3 data rumah tangga dengan luas standar dan penggunaan listrik tinggi, 21 data rumah tangga dengan luas rumah kecil dan penggunaan listrik rendah, 3 data rumah tangga dengan luas rumah kecil dan penggunaan listrik sedang, 0 data rumah tangga dengan luas rumah kecil dan penggunaan listrik tinggi. Ini untuk tabel 3. Dan selanjutnya ada probabilitas kriteria pendapatan. Pada kriteria pendapatan dapat diketahui dari 60 data terdapat 0 data rumah tangga dengan pendapatan besar dan penggunaan listrik rendah, 7 data rumah tangga dengan pendapatan besar dan penggunaan listrik sedang, 8 data rumah tangga dengan pendapatan besar dan penggunaan listrik tinggi, 0 data rumah tangga dengan pendapatan sedang dan penggunaan listrik rendah, 0 data rumah tangga dengan pendapatan sedang dan penggunaan listrik sedang, 0 data rumah tangga dengan pendapatan sedang dan penggunaan listrik tinggi, dan 33 data rumah tangga dengan pendapatan kecil dan penggunaan listrik rendah. Dan yang selanjutnya ada 12 data rumah tangga dengan pendapatan kecil dan penggunaan listrik sedang, 0 data rumah tangga dengan pendapatan kecil dan penggunaan listrik tinggi. Untuk tabel selanjutnya, tabel keempat, dan selanjutnya ada probabilitas daya listrik. Pada kriteria daya listrik dapat diketahui dari 60 data terdapat 0 data rumah tangga dengan daya listrik tinggi dan penggunaan listrik rendah, 7 data rumah tangga dengan daya listrik tinggi dan penggunaan listrik sedang, dan 8 data rumah tangga dengan daya listrik tinggi dan penggunaan listrik tinggi, dan 0 data rumah tangga dengan daya listrik sedang dan penggunaan daya listrik rendah, 0 data rumah tangga dengan daya listrik sedang dan penggunaan listrik sedang, 0 data rumah tangga dengan daya listrik sedang dan penggunaan listrik tinggi, dan yang paling banyak adalah 30 data rumah tangga dengan daya listrik rendah dan penggunaan listrik rendah. 12 data rumah tangga dengan daya listrik rendah dan penggunaan listrik sedang, dan 0 data rumah tangga dengan daya listrik rendah dan penggunaan listrik tinggi. Untuk probabilitas kriteria daya listrik dapat dilihat pada tabel 5. Selanjutnya ada probabilitas perlengkapan. Pada kriteria perlengkapan dapat diketahui 60 data terdapat 0 data rumah tangga dengan perlengkapan tinggi dan penggunaan listrik rendah, 7 data rumah tangga dengan perlengkapan banyak dan penggunaan listrik rendah, dan 8 data rumah tangga dengan perlengkapan banyak dan penggunaan listrik banyak, 0 data rumah tangga dengan perlengkapan sedang dan penggunaan listrik rendah, 0 data rumah tangga dengan perlengkapan sedang dan penggunaan listrik sedang, 0 data rumah tangga dengan perlengkapan penggunaan listrik yang tinggi, 33 data rumah tangga dengan perlengkapan sedikit dan penggunaan listrik rendah, dan 12 data rumah tangga dengan perlengkapan sedikit dan penggunaan listrik rendah. Dan yang terakhir, 0 data rumah tangga dengan perlengkapan sedikit dan penggunaan listrik tinggi. Untuk kriteria perlengkapan dapat dilihat pada tabel 6. Dan selanjutnya ada probabilitas penggunaan listrik. Berdasarkan tabel 1 diketahui dari 60 data penggunaan listrik terdapat 33 data rumah tangga dengan penggunaan listrik rendah, 19 data rumah tangga dengan penggunaan listrik sedang, dan 8 dengan penggunaan listrik tinggi. Probabilitas kriteria penggunaan dilihat pada tabel 7. Dan yang keempat ada pengujian metode naive Bayes. Dari nilai probabilitas di atas akan diuji data sebanyak 60 data dan diselesaikan dengan menggunakan tools VK sehingga dihasilkan hasil klasifikasi penggunaan listrik seperti pada gambar. Nah, ini untuk gambar hasil klasifikasi metode naive Bayes. Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat persentase untuk correctly classified intense adalah sebesar 78,3%, sementara persentase untuk incorrectly classified intense sebesar 21,16%, di mana dari 60 data penggunaan listrik rumah tangga ada sebanyak 47 data penggunaan listrik rumah tangga yang berhasil diklasifikasikan dengan benar, dan sebanyak 13 data penggunaan listrik yang tidak berhasil diklasifikasikan.
Sekian dari saya, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.